Salah satu di content marketing. Dan digital strategi ini luas ya. Satu hari bahas tentang digital marketing ini nggak habis teman-teman ya. Nggak habis teman-teman ya. Luas ya. Luas digital strategi. Dan ini digital strategi ini semuanya keseluruhan dari infrastruktur digitalnya teman-teman, itulah yang disebut dengan digital strategi teman-teman. E-commerce ya, contohnya ini contoh kasus ya teman-teman ya. Contoh kasus. Nah, ini saya sebutin, ini bisnis saya teman-teman ya. Ini e-commerce saya, oyunusindonesia.com. Nah, kenapa? Karena saya praktisi e-commerce juga. Kalau teman-teman sekarang jualan di marketplace ya, entah di orange ya atau di hijau ya, atau di merah. Nah, kan tahu ya, merah, hijau sama orange ya. Kan tahu ya. Nah, teman-teman itu bergantung sama e-commerce-nya mereka. Bergantung. Artinya apa? Kalau misalnya entah kenapa tiba-tiba produk teman-teman diblokir ya, itu sering kejadian itu teman-teman ya. Tiba-tiba tokonya di-report ya, entah kenapa ya, ada kompetitor dan lain sebagainya, banyak sekali alasan ya. Tiba-tiba kita nggak bisa jualan ya. Di hijau-hijau, kita nggak bisa jualan di orange-orange teman-teman. Terus gimana caranya? Nah, inilah salah satu solusi. Kita harus punya e-commerce sendiri. Jadi orang bisa transaksi. Ini contoh kasus. Orang bisa langsung transaksi di sini, bayar pakai kartu kredit bisa, bayar pakai OVO bisa, pakai GoPay bisa. Ya. Dan bahkan saya nggak punya satu, saya punya dua. Saya tunjukin ya. Jadi kalau pembicara, trainer, digital marketing, itu harus berani nunjukin bisnisnya. Ya. Jadi tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh ilmunya ini aplikatif, karena dia itu praktisi, bukan teoritis, bukan cuma murni pengajar, tapi juga praktisi, teman-teman. Saya praktisi, karena basic saya pertama saya jadi entrepreneur dulu, baru saya ngajar. Nah, ini e-commerce saya kedua. Jadi orang itu bisa belanja di sini, bisa langsung transaksi di sini, ya. Mau bayar pakai apapun bisa, mau pakai WA ya, langsung chat admin bisa. Lalu mau pakai transfer BCA bisa, transfer semua bank bisa, bahkan kita masukin ya, bisa pakai GoPay ya, bisa pakai OVO ya, persis seperti di marketplace. Jadi kita bikin marketplace sendiri teman-teman. Nah, ini teman-teman lakukan ketika teman-teman jualannya udah laris ya di hijau-hijau, udah laris di orange. Teman-teman harus punya e-commerce sendiri. Jangan comfort zone. Pengusaha itu harus 1, 2, 3, 5 langkah di depan teman-teman ya. Visinya harus jalan. Jadi jangan wah, aku nih udah di Shopee, udah star seller ya, udah cukup lah duitku, aku bisa bayar kuliah sendiri ya. Saya ini bayar kuliah sendiri loh teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini Unimus jangan kalah, harus bisa bayar kuliah sendiri ya. Kita belajar, waktu kuliah kita belajar, tapi kita juga jangan bergantung sama orang tua. Kalau bisa selama kita kuliah di sana, kita belajar juga sambil making money. Karena zaman sekarang lebih mudah untuk bisnis daripada zaman dulu teman-teman. Nah, ini email marketing, teman-teman. Kalau email marketing, berarti kita ngomongin list building ya. Bisnis saya selalu saya masukin list ya, harus bangun list. Email marketing itu salah satunya, ada WA marketing juga. WA marketing juga membangun list. Tujuannya apa? Ketika nanti customer masuk di list kita, itu nanti diedukasi, dikasih yang namanya motivasi, diajari, dan juga dipromosikan produk kita, teman-teman. Jadi sekali customer happy, itu nanti akan beli terus dari kita. Jadi enak. Kebanyakan praktisi digital marketing itu lupa membangun list building. Dia taunya Instagram Ads, dia taunya Facebook Ads, udah making money, udah titik. Dia lupa untuk membangun list. Tapi kalau kita punya list building, iklannya ya iklan ya, tapi nggak perlu bergantung sama iklan. Tanpa iklan pun kita making money. Kenapa? Karena orang yang iklan, kita masukin funnel kita masukin list kita. Nah, ini list building itu penting ya. Bangun daftar nama, bangun daftar email, bangun daftar WA ya. Nah, mobile marketing. Kalau mobile marketing berarti kita ngomongin apps ya. Saya dengan tim udah bikin beberapa apps ya, ada di Google Play Store juga ya. Dan bahkan kita bikin company ya namanya Digi Aplikasi. Jadi ini labs ya untuk bikin yang namanya aplikasi-aplikasi ya. Udah banyak yang kita bikin teman-teman ya. Total kita udah nerbitin berapa ya? 1 2 3 4 5 6 dikali 3 berarti 18 ya. 18. Ini nggak update teman-teman. Ini bisa lebih banyak daripada ini ya. Jadi hampir 20 ya. Aplikasi yang kita udah launch di Google Play Store ya. Katanya orang-orang kan namanya startup juga harus launching aplikasi. Nah, kita udah launching aplikasi. Jadi saya praktisi juga ya di mobile. Lalu kalau online advertising kita ngomongin apa?
online advertising itu ada yang namanya Facebook advertising. Jadi kita beriklan di Facebook. Nah, ini teman-teman bisa catat ini. Produk-produk yang dijual di Facebook adalah produk-produk yang rata-rata untuk kalangan milenium, teman-teman ya. Bukan kalangan milenial. Nah, kalau kalangan milenial sekarang udah masuknya di mana? Di Instagram ya, di Instagram. Kita pakai namanya Instagram Ads ya, atau di TikTok. Kita pakai juga yang namanya TikTok Ads. Nah, kalau di Facebook itu generasinya lebih tua dari kita. Jadi usia sekitar 30, 40, 50 itu lebih efektif, teman-teman. Tapi kalau teman-teman targeting produk teman-teman atau bisnis teman-teman untuk usianya di bawah 30 ya, atau 30 awal, itu lebih bagus pakai Instagram Ads. Lebih mudah lagi, usia 20 atau belasan, masuk TikTok Ads, teman-teman ya. Jadi udah enak, udah saya kasih contekan teman-teman ya, contekannya ya. Jadi tinggal diterjunin, saya ini jualan mau kemana ya. Kalau saya jualan mau ke usianya belasan ya, ke TikTok Ads ya. Usianya 20-an ke Instagram, usianya 30 ke atas ke Facebook, teman-teman ya. Ini menurut data saya bagus ya. Nah, kenapa? Ini salah satu klien-klien yang kita pegang, teman-teman ya. Saya mau nunjukin teman-teman apa? Saya mau nunjukin teman-teman ini. Ada yang namanya A/B testing ya. Jadi enaknya kalau kita berbisnis digital adalah kalau misalnya bisnis konvensional itu iklannya di mana? Di berita, di news ya. Di mana? Di TV, di radio, di majalah ya, di koran dan lain sebagainya. Itu sekali iklan itu berjuta-juta sampai puluhan juta, teman-teman. Tapi coba teman-teman bayangin ya. Zaman sekarang kita bisa iklan dengan biaya yang sangat murah, teman-teman ya. Teman-teman ketika punya budget iklan 100-200 ribu udah bisa iklan, teman-teman. Ya, walaupun belum tentu efektif ya, tapi bisa, teman-teman. Bahkan untuk teman-teman UKM yang misalnya profitnya sebulan misalnya 5 juta, 10 juta, dia tinggal budgetin aja 20% ya. Pokoknya tiap bulan saya iklan 2 juta. Nah, udah making money sudah. Jadi zaman sekarang jauh lebih mudah untuk bisnis. Kita iklan juga biaya bisa minimal. Kita buka bisnis juga biaya bisa minimal ya. Jadi teman-teman sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak jadi entrepreneur. Setuju teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah entrepreneur. Yang komen di bawah saya aminin, kita semua yang ada di sini doain rame-rame untuk jadi entrepreneur berikutnya. Untuk jadi digipreneur berikutnya. Nah, ya. Jadi teman-teman yang komen di sini, teman-teman tulis entrepreneur, berarti teman-teman janji, saya pengen jadi entrepreneur. Teman-teman yang tulis ini entrepreneur, teman-teman juga akan didoain. Kita aminin jadi entrepreneur berikutnya ya. Start ketika teman-teman mulai bisnis ya, ketika teman-teman masih mahasiswa. Saya pun juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita start lebih awal, suksesnya lebih cepat, teman-teman ya. Suksesnya apa? Lebih cepat. Generasi-generasi di atas kita itu mulai bisnis usia 30, 35, 40 ketika dia udah jadi employee ya 10-20 tahun baru berani buka bisnis ya. Sekarang mahasiswa buka bisnis udah zamannya teman-teman ya, bikin startup ya, bikin bisnis online sekarang zamannya. Nah, ini Mas Reza saya aminin jadi entrepreneur, Mbak Alvina saya aminin jadi entrepreneur. Nah ini A/B testing. Jadi enak, kita harus punya skill untuk baca data, teman-teman ya. Kalau kita baca data, kita bisa baca data. Iklan kita ini tertarget, kita nggak boncos ketika iklan, teman-teman. Nah, kalau SEO, nah ini teman-teman bisa catat. SEO itu kita ngomongin apa? SEO itu supaya website kita, ya, nomor 1 di Google, halaman pertama lah paling enggak. Tapi ini butuh waktu, teman-teman ya. Butuh waktu kalau SEO. Kalau SEM, teman-teman bayar langsung nomor 1. Tapi kalau SEO butuh waktu. Kenapa? Karena kita harus riset ya, analitik, kita harus analisa kata kunci. Kata kunci kira-kira customer itu kalau mau beli produk saya ini di Google ketik apa ya? Saya praktisi teman-teman, SEO ya, SEM juga ya. Dan bisnis saya kan ada bisnis distribusi ya. Saya ada distribusi kertas teman-teman ya. Distribusi kertas saya bahkan saya bikinin startup juga namanya officio.com ya. Kita distribusi kertas, continuous form kertas kasir ya, kertas registrol, kertas thermal. Itu kita banyak dapat omset dari mana? Dari SEM. Ya, dari Google. Jadi orang ketik kata kunci masuk di website kita, masuk di landing page kita. Nah, langsung belanja, langsung beli di sana. Dan jangan main-main teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir ya, wah kalau bisnis online itu berarti kecil-kecilan. No. Zaman sekarang bisnis online itu besar-besaran teman-teman ya. Kemarin Bukalapak IPO nilainya 20 triliun lebih, teman-teman.
itu adalah IPO terbesar di Indonesia sampai dengan hari ini, teman-teman. 10 tahun yang lalu itu Adaro, tambang batu bara ya, IPO-nya sekitar nilai 8 triliun, teman-teman. Sekarang 20 triliun, Bukalapak dan perusahaannya masih rugi. Tapi nilainya besar, valuasinya besar. Jadi zaman sekarang, keliru teman-teman ya, kalau bilang, saya ini bisnis kecil-kecilan, bisnis apa, bisnis online, keliru. Bisnis online itu bisnis besar-besaran sekarang ya. Bahkan ya startup itu valuasinya gila-gilaan di Bursa Efek Indonesia. Saya investor saham, jadi saya ngerti, oh ini valuasinya seperti apa, valuasinya seperti apa. Nah, lalu setelah riset kata kunci, kita bikin konten. Kalau kita sering bikin konten rutin, pakai kata kunci itu, kita akan muncul di Google, teman-teman. Nah, terus ketika kita dapat backlink, backlink itu apa? Backlink itu ketika nanti ada website yang lain di luar website kita mereview ya, mereview bisnis kita, mereview website kita dan dikasih link ke kita. Nah, backlink itu macam-macam. Kalau kita ngomongin teknis ada backlink do follow, ada backlink no follow ya, tapi kita perlu seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti ini jadinya mata kuliah IT, teman-teman ya. Lalu kita ngomongin apa lagi ya? Kita ngomongin ranking ya. Ranking di Google optimasinya seperti apa. Nah, ini SEO, teman-teman ya. Google Ads itu SEM. Kalau tadi SEO, yang penting teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa wah, ini kok materinya berat ya. Kok banyak kata-kata yang ini ya, kata-kata yang tidak umum. Nah, simpelnya seperti apa? Nah, saya ajarin simpelnya aja. Kalau SEO, itu kita nggak perlu bayar ke Google untuk di halaman pertama. Kalau ini Google Ads itu SEM, Search Engine Marketing, kita perlu bayar ke Google supaya di halaman pertama. Kalau SEM, Google Ads, itu kita begitu bayar langsung, jadi cepat, ya, langsung cepat di halaman pertama Google. Kalau SEO butuh waktu, mungkin bulanan, mungkin juga tahunan, teman-teman. Karena gratis ya, yang gratis selalu butuh waktu, teman-teman. Nah, kabar baiknya, kalau teman-teman punya skill digital marketing, ternyata zaman sekarang ya, demand-nya untuk digital marketing itu tinggi. Kita bisa jadi entrepreneur di bidang digital marketing. Kita bisa jadi profesional juga di digital marketing, teman-teman ya. Jadi ini job-job, skill-skill yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti lulus lagi. Dan ketika teman-teman berkarir di dunia digital marketing, itu demand-nya tinggi. Demand tinggi itu sama dengan income-nya tinggi ya. Sama dengan penghasilannya tinggi. Sama dengan gajinya tinggi, teman-teman. Ya. Teman-teman yang bisa web design, teman-teman yang bisa Facebook marketing, sekarang company-company banyak yang butuh, teman-teman ya. Teman-teman yang bisa artificial intelligence apalagi UX design ya, content creation itu tinggi-tinggi. Demand-nya sekarang gede, besar-besar teman-teman. Nah, lalu apalagi teman-teman?